Shalom, selamat pagi saudaraku. Renungan 21 April 2024 dengan tema Ada Rasa. Bagaimana kita dapat merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan benar? Ternyata saudaraku, hal merendahkan diri di hadapan Tuhan tidak cukup hanya dipahami dengan pengetahuan secara pikiran atau secara nalar di dalam mengenal Dia. Kita tidak bisa merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan benar. Kita tidak bisa menghormati Tuhan dengan benar kalau kita hanya memiliki pengetahuan di dalam nalar dan pikiran kita mengenai Dia. Walau kita sejak lahir sudah Kristen, misalnya sejak remaja aktif dalam pelayanan, kemudian ambil sekolah teologi, memiliki prestasi yang baik dalam studi, bisa saja banyak pengetahuan yang kita ketahui tentang Tuhan. Tetapi sebenarnya itu tidak membuat kita otomatis bisa menjadi sungguh-sungguh dapat merendahkan diri di hadapan Tuhan secara benar. Jangan menganggap bahwa hal itu membuat kita benar-benar bisa menghormati Allah. Karena merendahkan diri di hadapan Tuhan dan menghormati Allah adalah tentang rasa, saudaraku. Maka sebenarnya hal itu bukan hanya pengetahuan di dalam kepala. Pengetahuan memang penting, tetapi itu bukan segalanya. Dalam hal ini yang kita benar-benar perlukan bukan hanya pengenalan di dalam pikiran, melainkan juga rasa di dalam perasaan, di dalam jiwa, di dalam hati kita. Dan rasa itu terbangun ketika kita menyediakan diri menemui Tuhan dan berhadapan dengan Tuhan dalam ruang pertemuan kepada Dia. Nalar kita bisa bertemu dan diisi dengan pengetahuan tentang Allah. Pikiran kita bisa bergelut dengan studi mengenai Allah dan mengenai Tuhan. Tetapi sesungguhnya perasaan jiwa kita harus menemui pribadinya, yaitu Tuhan itu sendiri, saudaraku. Seseorang bisa belajar mengenai seorang tokoh, misalnya presiden. Dia bisa membaca biografinya. Dia bisa timbul kekaguman kepada tokoh ini. Tapi belum tentu dengan belajar dari biografi melalui buku maka seseorang bisa memiliki kekaguman yang benar, hormat yang benar kepada tokoh itu. Sampai di suatu titik nanti, suatu hari dia benar-benar bertemu muka dengan muka, hidup bersama, get along, bersentuhan secara langsung dengan tokoh itu. Maka keagungannya yang membuat hati mengagumi dan jiwa menghormatinya benar-benar real, nyata. Sama. Ini berlaku antara kita kepada Tuhan juga. Hubungan kita dengan Tuhan dalam relasi dan keterikatan kita kepada Allah. Pikiran, nalar kita bisa bersentuhan atau diisi dengan pengetahuan tentang teologi. Tapi ingat, itu tidak cukup, saudaraku. Hatimu, jiwamu harus merasakan bahwa Tuhan Allah bukan sekedar objek yang harus diteliti, objek pengetahuan. Bukan. Itu bukan tema pembahasan yang kita debatkan di ruang kelas, di sosial media. Pengertianku tentang Allah, pengertianmu tentang Allah, doktrinku, doktrinmu. Bukan, saudaraku. Allah adalah pribadi yang hidup, pribadi yang nyata, yang harus dialami secara langsung oleh setiap kita. Oleh karenanya, tidak bisa tidak, saudaraku. Kita harus punya perjumpaan pribadi dengan Dia. Perjumpaan yang panjang, perjumpaan yang terus-menerus tidak terputus, tiada henti, dan itu perjumpaan yang mengena di dalam jiwa, perasaan, sampai hati kita punya rasa kagum, rasa hormat, rasa cinta yang tidak dibuat-buat dan itu natural keluar. Saya katakan natural, saudaraku, bukan dibuat-buat, bukan disetting, tetapi sesuatu yang natural keluar. Engkau bisa berkata, I love you my Lord, you are my everything. You are my everything, my Lord. Itu bisa keluar dan kau sajikan penghormatanmu itu
dengan tindakan nyata, bukan sandiwara. Di situ kau akan tampilkan rasa hormatmu yang tinggi setinggi-tingginya, menghiasi hari hidupmu. Dan itu tidak mudah, saudaraku. Banyak orang pandai menyusun kata-kata di dalam doa, di dalam banyak hal lah. Dia bisa merangkai lagu, menulis sebuah lagu yang indah, tapi belum tentu dalam kalimat-kalimat yang bagus itu, kalimat-kalimat teologis itu, kalimat-kalimat yang mereka ucapkan itu, yang mereka nyanyikan itu benar-benar keluar dari pengalamannya dengan Tuhan. Bisa ya, bisa tidak. Saya tidak menghakimi, saudara. Bisa ya, bisa tidak. Bisa khotbah, kadang bisa menangis di mimbar. Belum tentu, saudaraku. Belum tentu. Semua bisa disetting kalau orang itu profesional. Betul saya katakan ini. Tetapi yang mau saya katakan pagi hari ini dalam renungan ini adalah kemurnian, kesungguhan yang tampil keluar, rasa keluar itu dari hubungan yang nyata, seperti saya katakan hubungan yang memang dalam 24 jam 7 hari hidupmu dan hidupku terus bersama dengan dia, mengukir dengan dia. Itu beda, saudaraku. Maka akan tampil sebuah luapan-luapan bahasa cinta yang tidak bisa dibuat-buat gitu. Dan kekayaan kalimatnya itu begitu tinggi dan menakjubkan. Rasanya harus benar. Rasanya harus asli, bukan imitasi, bukan dibuat-buat, bukan fantasi pikiran, tetapi hasil dari pergumulan hidup bersama dengan Tuhan yang nyata. Itu tidak bisa saya jelaskan, saudaraku, tetapi ketika kita terus bertumbuh, ada di hadapan Tuhan terus dalam waktu-waktu hidup, waktu yang panjang, setahun, 2 tahun, 3 tahun, puluhan tahun, terus kau latih. Kita baru tahu apa artinya merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan benar. Mulailah dari hari ini. Kalau Anda belum, yuk mulai dari hari ini. Belum ada kata terlambat, tidak ada kata terlambat. Selama masih ada nafas, selama kita masih punya jantung yang berdetak, yuk kita bangun supaya kita ada rasa natural itu yang keluar, saudaraku. Dia besar, dia mulia, dia agung, dia maha tinggi, dan betapa tidak berartinya kita dibanding Allah. Betapa rendah, hina, dan jauh kita di bawah. Di situ kita baru mengerti apa artinya kita merendahkan diri di hadapan Allah dan menghormati Dia dan menyentuh hadiratnya. Karena kepolosan kita di hadapan Tuhan, kenaturalan kita di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu tidak ada waktu untuk berdoa ya, saudaraku. Ayo bangun ya, bangun waktu doamu kepada Dia. Kalau engkau berkata, pastor aku selama ini gak pernah berdoa sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, ya gak apa-apa, pagi hari ini masih ada waktu kok. Yuk mulai dengan step pertamamu hari ini. Kau bangun menara doamu. Kau bangun antena frekuensimu dari satu level sampai ke jutaan level ke depan. Mulai hari ini. Sampai frekuensi itu benar-benar jernih, benar-benar jelas, frekuensi surga itu sampai kepada dirimu. Yang boleh saya katakan dalam hari-hari hidup, saya selalu katakan apa? Kepekaanmu kepada Tuhan jelas. Dibutuhkan frekuensi yang tepat dimulai dari hari ini. Sediakan waktu khususmu kepada Tuhan dan berjuanglah, saudaraku.
Tidak ada kata terlambat. Kita mau berhadapan dengan Tuhan dengan setia dan sungguh-sungguh. Ya, sampai rasa natural itu keluar. Selamat berjuang saudaraku. Saya berjuang, Anda berjuang. Kita pasti bisa minta tuntunan Roh Kudus. Tuhan memberkati.